يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini di hari agung ini untuk menjalankan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah dan niat kita menjalankan ibadah sholat Jumat Allah senantiasa meridhoinya dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentunya kita berharap pula semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini di hari agung ini Al-Fakir Srakawati mengajak kepada diri saya pribadi dan keluarga pada khususnya dan umumnya kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas kita, ketakwaan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan. Karena hanya dengan berbekal takwa kita akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan berbekal takwa dan hanya berbekal takwalah kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa saat ini kita berada di penghujung bulan di tahun 2020 atau minggu kedua di bulan Desember, di mana kita untuk bersiap untuk menuju tahun berikutnya yaitu tahun 2021 Masehi. Terkait dengan ini, kita sebagai seorang muslim tentunya menyikapi pergantian tahun ini harus mengikuti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk kepada orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernyataan ini sungguh memberikan pelajaran kepada kita semua tanpa kita sadari secara kasat mata. Tetapi kalau kita merenungkan bersama dari ketetapan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sesungguhnya usia kita telah berkurang. Maka tinggal bagaimana kemudian kita mengevaluasi setiap amal-amal perbuatan kita untuk mengejar tingkat hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadikan hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati was-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau kepadaku, kepada ampunanku, kata Allah. Bersegeralah engkau bertobat kepada Allah, kejar ampunan Allah itu. Jangan kau sia-siakan usia kita ini.
Sebab tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tak pernah berbuat salah dan dosa di muka bumi ini. Maka Allah merindukan orang-orang yang senantiasa menyesali perbuatan dosanya dan membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat, menyesali segala dosa-dosanya dan mau membersihkan dirinya. Karena ujian hidup kita di dunia ini terkadang kita membuat terpeleset, jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah memberikan peluang kepada kita untuk bertobat. Apalagi tobat itu dilakukan dengan hati yang ikhlas dan kuat, yaitu taubat dan nasuha. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, khairun nas man talal umruhu wa hasanu amalu. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, tambah usianya, tambah bagus amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, bertambah usianya, tambah dekat dengan Allah, tambah banyak sedekahnya, tambah banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, ia selalu menghisap dirinya, menghisap amaliyahnya, menghisap hartanya, kemudian hidupnya tidak lain adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harapan meninggalnya atau kembalinya kepada Allah tiada lain kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan takwa. Ini semua artinya kita selamat di dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal soleh. Karena banyak manusia yang di penghujung hidupnya tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wasarun nas man qala umruhu wa hasa amaluhu. Sebab buruk-buruknya manusia, kata Rasul, mereka yang bertambah usia tapi tambah bejat, mereka bertambah jelek amal ibadahnya. Inilah yang disebut su'ul khatimah. Bertambah usia tapi bertambah jauh dengan Allah, tambah bakhil, tambah sombong, tambah angkuh dan lain sebagainya yang sifatnya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari sifat-sifat semacam itu dan berharap kita mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memposisikan iman kita masing-masing. Sebagai orang yang beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan gambaran kepada orang-orang yang akan diangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayatnya dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusahum a'dham darajatan indallah. Ulaika humul faizun." Orang yang beriman itu orang yang mau merubah keadaannya, orang yang mau berhijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu kebaikan, dari tempat yang tidak bagus kepada tempat yang baik, dari kawan yang buruk kepada kawan yang lebih baik. Inilah namanya hijrah. Kemudian dia berjuang dengan apa kita berjuang? Bi amwalihim wa anfusihum. Ketika dia punya harta, tidak pernah saya menggunakan hartanya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Masyaallah muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, tidak sanggup dengan harta karena tidak punya, maka dengan diri, tenaga pikiran yang dia gunakan untuk berjalan, berjuang, jihadu fi sabilillah. Maka ketika konsep ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, Allah katakan, aqdam darajatan indallah. Allah akan mengangkat derajat di sisinya dan Allah akan memuliakan hamba-Nya. Ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang beruntung,
atau orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun terkadang seringkali kita merasa orang beriman tetapi tidak pernah berkarya, tidak pernah mengubah diri kita, tidak pernah mau berkorban dengan harta, tapi berharap surganya Allah, berharap derajatnya dari Allah. Itu tidak mungkin. Ayat ini gampang untuk dipahami sebagai renungan kita untuk di hari esok atau untuk di tahun yang akan datang, untuk bagaimana kita lebih baik dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dham darajatan 'inda Allah ulaika humul faizun. Orang yang beriman itu orang yang mau berubah keadaannya, tidak diam dengan keadaan ekonomi, keadaan politiknya, keadaan masyarakatnya, keadaan sosialnya. Dia berusaha untuk merubah ke jalan Allah yang diridhoinya, pada jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, di penghujung bulan dan tahun Masehi ini, mari kita jadikan renungan untuk kita semua agar bermuhasabah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan momen-momen di penghujung tahun ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengakhiri tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan berpindah kepada tahun 2021, kita berharap mulai dengan titik iman yang kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon ridho kepada Allah agar usia kita ini berkah, hidup kita dapat memberikan kehidupan yang bermanfaat kepada kehidupan umat, saling memaafkan di antara kita. Karena pada dasarnya muslim dan sesama muslim kita semua adalah saudara. Karena kita semua sudah diikat dengan tali akidah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan keluarga pada khususnya dan umumnya bagi para jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua, memberkahi umur kita serta memberkahi bangsa dan negara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memelihara kesehatan kita semua. Amin ya rabbal alamin.